Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Balik lagi bersama saya Steve Dul Austin. Pada video kali ini saya akan kembali merangkum film yang berjudul The Rundown tahun 2003. Oke lah dulur, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. Film diawali dengan diperlihatkan debt collector bernama Beck yang ditugaskan oleh pria bernama Billy untuk menagih hutang di sebuah klub malam. Di sana, Beck diminta untuk mengambil cincin kejuaraan dari seorang pemain sepak bola bernama Miller. Miller rupanya mempunyai hutang kepada Billy, namun ia sudah puluhan tahun tidak bayar hutangnya. Maka dari itu, Billy menyuruh Beck untuk mengambil cincin berharganya. Namun saat Beck mencoba meminta secara lembut, ia malah dipermalukan dengan disiram segelas nutrisari. Karena tak ingin repot, akhirnya Beck memilih pergi ke kamar mandi dan menelpon Billy. Ia mengatakan bahwa Miller tidak mau memberikan janjinya. Di sini Billy memaksa Beck untuk mengambilnya secara paksa, dan akhirnya Beck memutuskan kembali ke Miller sehingga terjadilah. Setelah mengalahkan anak buah Miller, Beck langsung mengambil cincin dari Miller dan keluar dari klub tersebut. Namun saat ia akan masuk ke mobilnya, ia diserang oleh debt collector suruhan Billy lainnya bernama Martin. Jelas hal ini membuat Beck marah dan bingung. Kemudian ia langsung mendatangi Billy di rumahnya. Saat bertemu, Billy menjelaskan bahwa ia sengaja mengirim Martin karena khawatir Beck gagal mengambil cincinnya dari Miller. Jelas hal ini membuat Beck sangat marah karena merasa diremehkan, hingga akhirnya Beck memutuskan untuk berhenti menjadi penagih hutang. Tapi di sini Billy malah memberikan pekerjaan kepada Beck, yaitu mencari anaknya bernama Travis di kota pertambangan kecil di Brazil. Ia diiming-imingi uang banyak yang dapat membuka restoran sendiri. Akhirnya Beck menerimanya dan berangkat ke Brazil. Di sana Beck diantar oleh pilot penerbangan bernama Declan ke desa pertama yang nantinya akan dilanjutkan dengan naik mobil ke kota El Dorado tempat Travis berada. Setelah menempuh jarak yang sangat dekat, akhirnya mereka berdua sampai di kota El Dorado, di mana banyak sekali petugas keamanan dan penduduk asli yang bekerja secara paksa sebagai penambang. Kemudian Beck dibawa petugas untuk menemui kepala operasi pertambangan yang bernama Cornelius Hatcher, di mana Beck langsung menjelaskan maksudnya, yaitu mencari mahasiswa arkeolog bernama Travis untuk membawanya pulang. Namun Cornelius tidak mengizinkannya kecuali Beck membayar $10.000 kepada Cornelius. Jelas hal ini membuat Beck memilih pikir-pikir terlebih dahulu. Ia pamit kepada Declan untuk pergi ke bar terdekat dan menanyakan tentang Travis di sana. Sementara Declan diminta untuk menunggunya di desa pertama. Sesampainya di bar, Beck bertemu Mariana yang berprofesi sebagai bartender. Di sini Beck menanyakan tentang keberadaan Travis, dan kebetulan sekali Travis berada di bar tersebut. Mengetahui dirinya dicari orang yang tidak dikenal, di sini Travis malah menantang dan menyerang Beck. Namun Beck dengan mudahnya mengalahkan Travis lalu memborgolnya. Tidak lama kemudian Cornelius datang bersama pasukannya. Di sini Cornelius mengatakan bahwa ia tak jadi melepaskan Travis dengan uang $10.000 karena Cornelius baru mengetahui kalau Travis telah menemukan artefak emas bersejarah. Travis diminta untuk menunjukkan artefak tersebut, namun ia menolaknya. Mengetahui Cornelius akan mengambil paksa Travis dari Beck, Beck memutuskan untuk menghajar pasukan Cornelius. Setelah menghajar semua pasukan Cornelius, Beck langsung membawa Travis ke desa pertama di mana pilot Declan sudah mempersiapkan pesawatnya. Namun saat di perjalanan, Travis dengan sengaja membanting setirnya ke samping dan membuat mobil yang ditumpangi mereka berdua jatuh ke jurang.
Setelah itu, Beck kembali memborgol Travis, kemudian mereka melanjutkan perjalanannya ke desa pertama. Tapi saat di perjalanan, Travis kebelet pipis. Di sini ia meminta Beck untuk membukakan resletingnya. Beck pun terpaksa harus membukanya karena jika membuka borgol, Travis akan kabur. Tapi saat Travis kiih, Beck tak sengaja menginjak perangkap hewan dan membuat dirinya tertarik ke atas dan bergelantungan. Travis yang melihatnya, kemudian ia mengambil kunci borgol yang jatuh dari saku Beck. Namun saat Travis akan pergi, ia menginjak perangkap hewan lainnya yang membuat dirinya bergelantungan sama seperti Beck. Setelah itu, kelompok pemberontak datang, di mana Beck dan Travis ditangkap kemudian dibawa ke kamp pemberontak. Saat di camp, mereka berdua dihadapkan oleh pemimpin pemberontak bernama Minato, di mana Travis mengadu bahwa Beck dikirim oleh Cornelius untuk membunuh semua pemberontak. Travis juga mengatakan bahwa Beck juga ingin menghajar Minato, dan Minato yang terbawa emosi segera melepaskan ikatan Beck dan menyuruhnya untuk bertarung melawan dirinya. Beck yang kebingungan pun langsung dihajar oleh Minato. Dan di saat Beck emosinya memuncak, tidak lama kemudian Mariana datang memisahkan pertarungan dan menjelaskan bahwa Beck bukan musuh mereka. Malam harinya, Mariana menjelaskan kepada Beck bahwa ia membutuhkan artefak itu untuk membebaskan penduduk dari Cornelius yang memperkerja paksa penduduk. Setelah itu, Minato memberikan kalung kepada Beck karena merasa bersalah telah menghajarnya. Saat itu juga tiba-tiba salah satu pemberontak ditembak dan ternyata itu ulah Cornelius. Kemudian Cornelius menyerang camp serta membunuh banyak sekali pemberontak. Travis dan Mariana berhasil kabur menggunakan perahu, sementara Minato mengorbankan dirinya menahan Cornelius. Keesokan harinya, Mariana dan Travis cekcok karena Travis nantinya akan menjual artefak tersebut. Di sini Beck memisahkan mereka dan membuat kesepakatan, di mana Mariana diminta membawa Beck dan Travis ke landasan dengan imbalan artefak itu. Setelah sepakat, mereka pergi mencari artefak tersebut. Travis yang tahu artefak itu berada menuntun Mariana dan Beck ke air terjun, di mana ada sebuah goa di dalamnya. Setelah memasuki goa, Travis menunjukkan letak artefak, di mana artefak itu berada di bawah tumpukan batu besar yang ditopang kayu keropos. Dengan sedikit senggolan, satu kayu penopang pun hancur. Travis bergegas mengambil artefak itu dengan Beck menahan kayu agar tidak hancur. Setelah mengalami tegang, akhirnya Travis berhasil mengambil artefak itu tepat sebelum batu-batu itu terjatuh. Malam harinya, mereka bertiga beristirahat di bawah pohon, di mana Travis mengungkapkan bahwa sebenarnya ia menginginkan artefak itu untuk diserahkan ke museum. Namun Mariana menolaknya. Kemudian Mariana memberikan buah kepada Beck dan Travis untuk mengganjal lapar. Tapi beberapa menit kemudian, mereka berdua merasakan pusing dan pandangannya terpararuguh. Dan ternyata hal ini efek dari buah tersebut. Edannya Mariana sengaja memberikan buah itu agar ia pergi membawa artefak tersebut dengan aman. Setelah memberi arah landasan kepada Beck, Mariana pergi meninggalkan Beck dan Travis. Singkat cerita, mereka berdua kembali ke landasan, di mana Travis akan dibawa pulang menggunakan pesawat. Namun Declan mendapatkan informasi bahwa Mariana baru saja ditangkap oleh Cornelius dan akan dibunuh. Travis meminta Beck untuk membantunya menyelamatkan Mariana. Walaupun masih jengkel kepada Mariana, akhirnya Beck berniat untuk menyelamatkannya.
Sementara Mariana dibawa ke hadapan Cornelius. Di sini Beck menghubungi Cornelius lewat kamera CCTV yang mengancam Cornelius dan akan membunuhnya. Setelah itu Cornelius menyuruh pasukannya untuk berjaga-jaga menyambut penyerangan dari Beck. Saat semua pasukan Cornelius di posisinya masing-masing, di sana Declan datang dan memainkan alat musik tradisional untuk mencari perhatian musuh. Ketika semuanya memandangi Declan, tiba-tiba kumpulan sapi muncul dan menyerang pasukan Cornelius. Kemudian disinilah Beck dan Travis melancarkan aksinya menghajar pasukan Cornelius. Di dalam penyerangan, mereka berdua mulai kewalahan karena para pasukan menembaki mereka dari atas bangunan. Travis terus ditembaki di dalam bus dan membuat tangki bahan bakar bocor. Melihat Travis dalam bahaya, Beck pun kembali menyerang pasukan Cornelius. Dan di sini juga ia membuktikan sebagai seorang pria bertenaga beton. Dan kini tinggal 3 pasukan Cornelius yang membawa cambuk. Beck kewalahan menghadapi mereka bertiga, namun bukannya film jika sang aktor utama harus kalah dan mati sebelum film usai. Hingga akhirnya Beck pun berhasil mengalahkan mereka. Di sini satu pasukan penembak yang sekarat mencoba menembak, namun Travis berhasil menyelamatkannya. Tidak lama kemudian, Cornelius datang dan akan membunuh Beck. Namun Beck lebih dulu menembak pistol milik Cornelius. Namun saat Cornelius akan menembak Beck kembali, Mariana datang menembak tangan Cornelius. Di sini para penduduk berkumpul dan akan melakukan perlawanan kepada Cornelius yang telah memperkerjakan mereka. Kemudian Cornelius mengatakan ia lebih memilih pergi dari sini dan pindah ke kota lain. Namun saat di perjalanan, Cornelius terjatuh dan mati karena lukanya. Setelah kejadian tersebut, Travis memberikan artefak tersebut kepada Mariana dan mempercayakannya. Di sini Travis memilih kembali ke rumahnya bersama Beck. Sesampainya di kampung halaman, Travis masih diborgol kemudian dibawa ke hadapan ayahnya. Namun bukannya senang, Billy malah melecehkan Travis dan memukulnya karena pergi tak pulang-pulang. Di sini Beck membawa buah conlabos sebagai oleh-oleh dari hutan Brazil untuk Billy dan anak buahnya. Saat Billy dan anak buahnya memakan buah tersebut, mereka langsung pusing dan pandangannya kalang kabut. Setelah itu, Beck dan Travis berencana untuk hidup berteman. Mereka membawa hadiah uang dari ayah Billy dan akan membuka restoran. Okelah dulur, dan film ini pun udahan bor. Okelah dulur, itulah seluruh arus cerita film The Rundown tahun 2003. Jika ada kritik, kesalahan maupun saran, silahkan tulis di komentar. Sekian dari saya, Steve Dula Austin, undur diri dan mengucapkan terima kasih.